permintaan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan dan implementasi penerimaan peserta didik baru, PPDB, sistem zonasi terus digaungkan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru, P2G. Sebab, menghapus PPDB zonasi dan afirmasi tanpa pertimbangan yang matang berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dengan tegas menyatakan bahwa penghapusan PPDB zonasi dan afirmasi dapat mengakibatkan dampak yang merugikan. Jika langkah ini diambil, para siswa yang tidak berhasil diterima di sekolah negeri berpotensi terpaksa memilih bersekolah di lembaga swasta dengan biaya yang tinggi. Salah satu akar permasalahan yang harus diatasi adalah ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret, seperti membangun sekolah baru berdasarkan analisis data demografis. Tindakan ini akan membantu mengatasi masalah kekurangan siswa di beberapa sekolah dan keterbatasan ruang kelas di sekolah negeri lainnya. Satriwan menjelaskan, jadi, kalau pemerintah langsung menghapus PPDB ini akan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam pendidikan dan terkesan ini adalah rencana yang reaktif, jelas Satriwan dikutip dari Lembaga Pemberitaan Nasional. Ungkapan tersebut menegaskan perlunya pendekatan yang matang dan komprehensif dalam menangani isu ini. P2G sangat mengharapkan adanya kajian dan evaluasi mendalam terhadap PPDB yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kemendikbudristek, pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian PUPR, serta stakeholder lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini diperlukan karena kajian yang komprehensif harus mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, data demografis, infrastruktur sekolah, akses jalan, dan sarana transportasi. Tujuan utama dari kebijakan PPDB adalah untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan dan memberikan akses kepada anak-anak untuk bersekolah dengan nyaman dan dekat dari rumah mereka, terutama bagi keluarga miskin yang diprioritaskan untuk bersekolah di sekolah negeri. Dalam konteks ini, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Iwan Syahril, menekankan bahwa pelaksanaan PPDB harus berlandaskan prinsip keadilan bagi semua calon peserta didik. Jalur-jalur PPDB, termasuk sistem zonasi, dirancang untuk memberikan peluang yang adil kepada peserta didik untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang keterbatasan ekonomi atau kondisi disabilitas. Dalam pelaksanaan PPDB, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menentukan formula terbaik sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Kebijakan ini diambil melalui proses musyawarah atau melalui kelompok kerja kepala sekolah, KKKS-KMKKS, yang memperhatikan 3 aspek penting, yaitu sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, serta kapasitas daya tampung sekolah. Menurut kalian, apa saja yang harus dibenahi dari sistem zonasi PPDB saat ini, Sociers?